Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang politik identitas dan bagaimana politik identitas itu berjalan di tengah-tengah masyarakat maupun pemerintahan tingkat tertinggi ataupun terendah. Identitas pada dasarnya merupakan suatu perasaan subjektif mengenai diri sendiri yang di dalamnya memiliki ciri sifat atau karakter. Dalam konteks sosial, identitas diartikan sebagai pemaknaan keberadaan diri seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial sehingga menjadi penghubung antara individu dengan masyarakat. Dalam pemahaman tersebut, maka muncul konsep identitas sosial sebagai pemaknaan akan kesamaan sifat, ciri, atau karakter terhadap suatu kelompok tertentu dalam masyarakat yang pada dasarnya atas kesamaan simbol seperti pakaian, kepemilikan, aktivitas menyamakan simbol oleh suatu individu dengan individu yang lain, kemudian akan membentuk kelompok yang didasarkan atas kesamaan tertentu. Hal ini juga dimaksudkan menjadi pembeda simbolik dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya membentuk sifat persamaan atau perbedaan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Menurut Kasdal, terdapat 3 asal-usul identitas. Yang pertama, legitimasi identity yang disebut juga sebagai identitas yang sah dapat ditentukan seperti adanya otoritas dan dominasi. Kemudian ada yang kedua yaitu resistance identity atau disebut juga sebagai identitas perlawanan yang dapat ditentukan dengan politik identitas. Kemudian terakhir ada yang ketiga project identity atau disebut juga sebagai identitas proyek yang dapat disebutkan dengan kajian gender seperti feminisme. Terdapat 3 pendekatan dalam memahami bagaimana identitas dapat dibentuk, yaitu pertama promodernisme, yang mana identitas diperoleh secara alamiah atau keturunan semenjak seseorang itu lahir. Kemudian ada yang kedua yaitu kontribusionisme, yang mana identitas sosial diperoleh melalui cara yang dibuat secara langsung oleh seseorang individu atau dibentuk secara sengaja melalui interaksi sosial seperti adanya ikatan sosial dan kultural. Kemudian yang ketiga instrumentalisme, yang mana identitas diperoleh melalui pembentukan sosial elit dalam konteks kekuasaan. Kajian identitas dalam konteks politik dibagi menjadi 2, yaitu identitas politik atau political identity dan politik identitas atau political identity. Identitas politik diartikan sebagai konstruksi yang akan menentukan posisi kepentingan dalam suatu komunitas atau masyarakat, sedangkan politik identitas merujuk kepada suatu mekanisme atau pengorganisasian identitas. Politik identitas secara umum difokuskan kepada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada simbol atau sebut saja simbol tertentu seperti kondisi fisik atau ras atau jenis kelamin dan lain sebagainya. Meskipun demikian, praktiknya identitas politik dan politik identitas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Politik identitas itu sendiri berdasarkan dirinya kepada identitas politik yang telah dimiliki baik berupa latar belakang keturunannya atau etnisitas maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk secara latar belakang pendidikan, ekonomi, dan kultur. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli seperti Moravich di tahun 1998 yang menyatakan bahwa politik identitas adalah pemberian dari secara tegas yang ditunjukkan untuk menentukan kelompok yang mana akan diterima atau disertakan dan kelompok yang mana yang akan ditolak. Dengan begitu akan memunculkan manipulasi perbedaan antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lainnya, yang pada akhirnya ditunjukkan untuk memperoleh dukungan agar apa yang menjadi tujuan politiknya dapat tercapai. Adapun contoh politik identitas di tengah-tengah masyarakat maupun atau pemerintahannya tertinggi atau rendah, yaitu misalkan politik identitas terjadi di pemerintahan terendah, sebut saja di desa saya sendiri, sebuah desa yang ada di Sumatera Utara, bahwa yang terjadi adalah ketika pemilihan kepala daerah, yaitu syarat untuk menjadi seorang kepala daerah yaitu harus berasal dari kaum mayoritas, yaitu ketika ingin memperebutkan satu jabatan berasal dari kalangan mayoritas sudah menjadi suatu syarat yang mutlak, sehingga
masyarakat mayoritas akan memilih yang pemimpin yang berasal dari kaum mereka sendiri, sehingga persaingan yang ada di daerah tersebut atau sebut saja pemilu akan lebih besar kemungkinan dimenangkan oleh perwakilan yang dimana dia berasal dari kaum mayoritas gitu. Kemudian contoh politik identitas yang ada di tingkat nasional, yaitu kita bisa melihat keberhasilan politik identitas yang di tingkat nasional adalah ketika Anies Baswedan berhasil mengalahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Posisi Anies saat itu didukung oleh sebagian besar kelompok Islam seperti Front Pembela Islam atau FPI dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ahok yang beragama Kristen dan berasal dari etnis Tionghoa Indonesia berasal dalam posisi yang tak menguntungkan. Selain karena tujuan agama, kelompok Anies turut mengangkat isu bahwa umat Islam harus memilih pemimpin dari agama yang sama. Adapun pendapat dari dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Hasanuddin Endang Sari dalam tulisannya Pembangkitan Politik Identitas Islam pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta menyatakan bahwa identitas agama Islam sukses menjadi alat politik dalam kontestasi tersebut.